Terus sebelum saya pamitan pulang itu dia kasih uang, "Mas, ini buat beli rokok." Saya dikasih uang 20.000 Mas. Tapi setelah beli rokok nanti kembali ke sini lagi, "Mas, jangan langsung pulang," gitu. Terus saya beli rokok Mas, di toko ya agak sekitaran 300 meter lah dari tempat kontrakan itu. Sampai sana saya beli rokok Surya waktu itu harganya mungkin 15.000 lah. Rencananya mau saya kembalikan itu uang kembaliannya 5.000 itu. Saya ke sana, saya kembalikan terus Pak Haji, "Loh, masuk dulu sini," temannya saya. Terus saya bilang, "Ini Pak kembaliannya." "Oh, nggak usah. Itu saya tambahi kamu. Coba rokoknya dibuka." "Rokok apa? Anu Surya?" "Iya." Saya buka. Anehnya di situ ya Mas ya. Itu saya yang beli rokok Surya, isinya kan 12 Mas. Udang garam Surya yang isi 12 itu. Saya buka, yang 10 ini rokok semua, batang rokok. Nah, yang 2 ini ada uangnya Mas, 100 ribuan, 2. Nah, saya itu saya tanya, "Loh, Pak Haji, kok ada uangnya?" Saya bilang, "Loh, itu uang buat kamu." Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada hari ini kita bersama seorang narasumber yang bernama Mas Solikin. Mas Solikin akan berkisah di mana Mas Solikin pada tahun 2010 menemui bertemu dengan sesosok Pak Haji yang berilmu tinggi. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mas Solikin. Waalaikumsalam Kang Odeng. Gimana, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu gimana Mas kisah dari awalnya pada tahun 2010? Katanya Mas Solikin ini pernah ketemu dengan seseorang itu waliyullah atau orang sakti lah kalau di zaman modern ini. Katanya dia juga bisa memunculkan uang. Itu awal ceritanya gimana Mas? Begini Mas, pada tahun 2010 itu, waktu itu saya pengangguran, nggak ada kerjaan, pokoknya lontang-lantung lah Mas. Setiap hari kerjaannya cuma segitu. Pada malam hari pukul 7:30 malam lah Mas, itu saya diam di pinggir jalan. Nggak lama kemudian itu datang bus Mas, datang. Setelah itu ada 2 orang suami istri yang ya pakai kopiah haji. Terus dia itu tanya ke saya, "Mas, di sini ada kontrakan rumah enggak?" Waktu itu, "Mau kontrakan rumah Pak?" "Buat siapa?" "Ya buat saya sama istri saya." Sebentar ya Pak, saya carikan coba ke teman saya." Akhirnya waktu itu saya bawa ke teman saya. Di sana, sampai di sana saya kenalkan sama teman saya, ini ada orang katanya dari Kalimantan, namanya Haji Sodik. Nah, sampai di situ jadi penawaran harga lah Mas, waktu itu tempat kontrakan itu. Terus sebelum saya pamitan pulang itu dia kasih uang, "Mas, ini buat beli rokok." Saya dikasih uang 20.000 Mas. Tapi setelah beli rokok nanti kembali ke sini lagi, "Mas, jangan langsung pulang," gitu. Terus saya beli rokok Mas, di toko ya agak sekitaran 300 meter lah dari tempat kontrakan itu. Sampai sana saya beli rokok Surya waktu itu harganya mungkin 15.000 lah. Rencananya mau saya kembalikan itu uang kembaliannya 5.000 itu. Saya ke sana, saya kembalikan terus Pak Haji, "Loh, masuk dulu sini," temannya saya. Terus saya bilang, "Ini Pak kembaliannya." "Oh, nggak usah. Itu saya tambahi kamu. Coba rokoknya dibuka." "Rokok apa? Anu Surya?" "Iya." Saya buka. Anehnya di situ ya Mas ya. Itu saya yang beli rokok Surya,
isinya kan 12 mas, gudang garam surya yang isi 12 itu. Saya buka, yang 10 ini rokok semua, batang rokok. Nah yang 2 ini ada uangnya mas, 100 ribuan, 2. Nah setelah itu saya tanya, loh Pak Haji kok ada uangnya? Saya bilang, loh itu uang buat kamu, tapi uang itu bisa digunakan sampai jam 12 malam nanti. Kalau bisa langsung dihabiskan. Nah kalau kamu pengen uang itu, pengen uang kayak gitu, kamu ya di sini. Kamu kerja apa enggak? Saya pengangguran. Saya enggak ada kerjaan. Setelah itu Kang Odeng, saya kan mau pamitan pulang. Nah sama Pak Haji ditanyain, kamu kerja? Saya pengangguran Pak Haji. Gini aja, kalau seandainya kamu nggak ada kerjaan di rumah ataupun apa, besok pagi-pagi kamu kesini, saya kasih kerjaan, dan nanti saya ongkosin juga. Ya udah Pak Haji. Setelah itu saya pulang. Di jalan saya ini berpikir, Kang Odeng, kok bisa ya? Saya yang beli rokok, ya masih ada segelnya, saya buka ada uangnya. Terus saya ingat, Pak Haji tadi bilang, uang ini harus dihabiskan sebelum jam 12 malam. Nah waktu itu masih jam 9 malam. Akhirnya saya coba, saya belanjakan itu uang, ya saya belikan ini itu, ya sebagian rokok. Lah anehnya ini mas, rokok itu saya buka, itu malah jadi uang semua. Jadi jumlahnya 1.200.000 jadi. Jadi beli rokok surya lagi? Iya beli rokok surya lagi. Tapi isinya enggak rokok? Enggak, bukan. Itu isinya uang semua. Aneh ya itu, waduh ini apa malaikat apa wali ini. Saya itu waduh, terus saya pulang, saya nggak bisa tidur sampai pagi kan. Saya pikir, duh siapa ini ya, saya siapa, Pak Wali apa siapa. Saya itu nggak bisa tidur, pengen cepet pagi gitu. Akhirnya paginya saya langsung kembali ke sana, sama Pak Haji diajak, suruh nganterin Pak Haji ini beli perabotan rumah. Kan kontrakannya itu kosong mas, kosong. Itu kontrakannya jauh dengan rumahnya Mas Solikin? Ya sekitar setengah kilo lah, 500 meter lah dari rumah saya sendiri. Berarti satu RT lah ya? Beda RT. Satu desa? Satu desa beda RT. Nah, jadi diajak itu mas, beli perabotan kayak kasur, spring bed, terus sofa, perabotan dapur itu kan kosong memang tempatnya itu mas, memang cuma ada ruangan itu, memang itu kontrakan baru gitu. Nah, setelah itu ya cerita waktu itu pas sudah selesai itu dia cerita, kamu pengen kaya apa gimana? Ya saya pengen kaya Pak Haji, siapa yang mau pengen miskin? Ini saya ini datang sebagai bisa dikatakan hamba Allah. Saya ini ingin membantu orang-orang yang membutuhkan. Kalau ada teman atau saudara yang kesulitan masalah ekonomi, kamu bilang sama saya, insya Allah saya bantu. Terus Mas Solikin ini nggak cerita, rasanya tadi pulang itu membelanjakan yang uang 200 tadi, beli rokok lagi, ada uangnya full lagi. Saya bilang, terus gimana Pak Haji? Ya Pak Haji bilang, ya kalau kamu ya itu memang kayak gitu, tapi itu uang goib. Kalau selama kamu masih ikut saya, itu bisa. Selama kamu beli rokok itu bisa. Tapi ya itu syaratnya, harus dihabiskan sebelum jam 12 malam. Kalau selebih itu uangnya akan hilang. Terus uang yang tadi kan Mas belanja ya. Yang 1.200.000 lah. Iya 1.200.000. Itu paginya hilang nggak? Apa dibelanjakan lagi? Itu saya gunakan 400. Yang sisanya yang 600 itu hilang mas, memang. Emang hilang? Ya itu sebabnya saya cerita. Tadi malam itu saya cerita, Pak Haji, saya bilang, saya beli rokok surya lagi, kok jadi uang semua. Ya itu sayangnya itu saya belanjakan separuhnya, yang separuhnya kok hilang gitu. Pak Haji bilang kalau uang itu uang goib gitu? Iya, bilang kalau uang itu uang goib gitu katanya. Setelah saya tanya Pak Haji, kok bisa uang goib gimana Pak Haji? Itu saya pinjam di bank. Di setiap bank itu bukan hanya satpam yang jaga, juga ada penunggunya, itu jin. Jadi saya itu bilang sama jinnya, saya pinjam uang kamu, nanti saya kembalikan.
jam 12 malam saya kembalikan. Jadi seperti itu. Terus lambat laun saya itu dia kan bilang, ya kalau anu coba kamu bilang sampai cerita sama saudara atau teman. Saya bilang sama teman saya, aku nang kono duwe kenalan sakti kowe. Lah aku ngarani iki wis luar biasa. Lah awakmu gelem mamane tertarik timbangan awakmu nang usahamu kan macet iki. Coba konsultasi nang Pak Haji, mungkin nang kenalanku ini bisa bantu. Akhirnya itu teman, saya bilang sama saudara. Akhirnya bahkan saya sebelum datang ke sana itu sudah banyak Mas. Mungkin Pak Haji ya mungkin ya juga punya kenalan ataupun apa dari tapi itu dari luar daerah saya nggak kenal waktu itu. Ya benar banyak ya ke sana konsultasi, katanya ya usahanya macet ataupun apa. Jadi pingin ya dibantu Pak Haji. Nah, dari situ itu Mas, akhirnya tiap malam di sana itu melakukan Mas, kayak istighosah, doa-doa, ya yang mimpin ya Pak Haji. Dan ada satu keajaiban mungkin itu di luar logika manusia itu Mas. Waktu itu ya teman-teman ataupun ya orang di situ itu selesai melakukan istighosah, Pak Haji itu keluar. Terus dia kan biasanya bawa tongkat Mas. Kemana-mana itu dia bawa tongkat. Pada tongkat itu tiba-tiba jatuh Mas, dijatuhkan. Tapi jatuhnya nggak bentuk kayu, seperti kain Mas. Seperti kain jatuh, ya melayang kayak gini tuh. Anehnya lagi yang membuat saya itu heran, ya semua di situ lihat semua. Itu jadi ular Mas. Itu ular uling Mas. Nah, setelah itu, kaget semua Mas waktu itu Mas. Kok iso yo anu tongkat jadi ular. Ada orang berapa di situ waktu itu? Sekitaran kurang lebih 20 Mas. 20 orangan. Ya sebagian itu ada teman saya, ya ada saudara saya, ada 2 saudara saya, teman saya. Nah kalau sisanya itu mungkin itu kenalan Pak Haji, orang Jawa semua Mas, maksudnya luar pulau mungkin luar Jawa gitu. Lanjut ke ularnya tadi Mas. Ularnya itu tiba-tiba itu melingkari Mas, melingkari ya orang di situ semua. Semua itu kaget Mas, ya takut ya kaget, takut kaget apa. Setelah melingkari sebanyak 3 kali mungkin, ular itu kembali Mas. Kan nggak ada namanya ular itu bisa berdiri tegak kayak gini dari ekor sampai kepala, kan nggak ada. Itu tiba-tiba ular berdiri Mas. Jadi tongkat lagi Mas. Waduh, luar biasa. Saya kaget. Apa mimpi saya gitu? Apa siapa orang itu kan seperti itu kan, saya kan bisa dikatakan baru kenal. Ini lagi keajaiban Mas. Ini yang paling saya ingat dari Pak Haji ini Mas. Waktu itu kan subuh. Waktu subuh Pak Haji ini kok nggak ada di kamarnya. Dan biasanya kalau subuh ini salat jamaah Mas. Pak Haji kok nggak ada. Lama sampai setelah adzan itu kok nggak ada. Akhirnya teman-teman ataupun orang di situ tuh punya inisiatif salat sendiri Mas. Setelah sholat itu Pak Haji datang ke tempat situ, dia duduk, dia tanya, nggak ada teman saya. Dia itu tanya, ya tanyaannya mungkin ya itu nggak enak buat Pak Haji. Pak Haji kan tanya gini, udah sholat semua? Udah Pak Haji. Loh, Pak Haji gimana? Ya mungkin nggak enak katanya seperti itu. Pak Haji lalu bilang, loh, lihatan di dalam itu. Loh apa Pak Haji? Itu diajak itu lihatan teman. Kan apa? Kamar ini nggak ada pintunya Mas, cuma tirai saja. Jadi saya sama teman saya itu, saya buka. Di sana ini ada Pak Haji. Saya lihat lagi, loh ini Pak Haji. Yang di sana siapa? Itu ini apa? Ini nggak ada. Pak Haji nggak punya teman dan semua orang di situ nggak pernah berani masuk ke tempatnya Pak Haji. Dan sama Mas seperti Pak Haji seperti itu. Di dalam kamar tadi? Iya. Pak Haji ini jadi 2 Mas. Itu Masya Allah. Siapa orang ini? Apa malaikat? Apa siapa seperti itu? Saya luar biasa pokoknya. Setelah itu kan, kembarannya Pak Haji yang di dalam kamar itu keluar.
Jadi orang yang di situ tuh kaget semua. Wah, apa pokoknya heboh Pak. Kan. Loh, Pak Haji kok jadi dua gitu. Setelah itu Pak Haji itu bilang, Pak Haji yang keluar dari kamar itu, cuma bedanya gini Mas, bajunya ini kayak orang Arab kayak syekh gitu. Cuma kalau wajahnya itu sama Mas, sama yang Pak Haji yang di luar itu. Setelah itu dia bilang, kamu itu harus yakin dengan kata-kata saya. Jangan pernah ada keraguan sedikit pun sama saya. Karena saya yang saya kan yang buka tirai itu Mas. Saya kan dekat sama Pak Haji yang di dalam tadi itu. Saya langsung saling, ya Pak Haji, maaf Pak Haji. Terus teman saya ngikut, terus yang orang di situ semuanya ngikut. Nah, yang gambarannya Pak Haji itu yang bawa tongkat, dia bilang, jangan pernah ragu sama saya. Saya tahu apa yang kalian tidak tahu. Seperti itu Mas. Nah, setelah salim semua, ya minta maaf lah. Yang terutama teman saya yang tanyain itu tadi, langsung minta maaf sama Pak Haji. Gitu. Setelah duduk, Pak Haji yang nggak bawa tongkat itu, yang tadinya di dalam itu, masuk lagi. Ya nggak tahu setelah itu kemana. Orang ya duduk, terus diadakan lagi itu pengajian kayak ceramah lah Mas, dakwah tentang agama ataupun apa. Ya, semuanya melihat, semuanya kan di bawah, Pak Haji itu di atas kayak gini Mas, maksudnya di atas kayak gitu. Ya dakwah lah. Akhirnya satu persatu ini ditanyain, terus punya masalah apa, keluh kesah saya, ditanyain satu-satu ya berkeluh kesah lah masalahnya. Ada yang usahanya macet ataupun banyak hutang, kayak gitu. Terus gini Pak Haji bilang, ya saya mau bantu, cuma ada syaratnya. Ya saya punya solusi buat masalah kalian. Saya memang suka bantu orang, apalagi orang yang terkait hutang ataupun masalah ekonomi, saya mau bantu. Dari situlah kan orang di situ itu suruh kumpul sama Pak Haji. Ya ini gini ya, ini kan meja, Pak Haji ini di atas posisinya kayak gini. Jadi orang suruh kumpul ini ya suruh berdekatan, pas di bawah meja itu Pak Haji itu bilang, ya saya mau bantu. Ini untuk sementara buat bekal anak istrimu di rumah, buat makan ataupun apa. Nah, tongkat yang dulunya itu pernah jadi ulah ditunjukkan Pak Haji itu Mas, dipegang terus diketukkan ke meja, itu jadi uang semua Mas, jadi uang semuanya. Bendelnya ada labelnya Mas itu Mas, BI Bank Indonesia, asli itu Mas. Jadi dia bilang, siapapun yang memasukkan uang saya tuntut, siapapun itu, ini asli, uang asli. Nah, orang di situ kan ada 20 Mas, jadi dikasih lah satu bendel, itu satu bendel sekitaran 10 juta. Jadi kalau kali 20 itu sekitaran 200 juta Mas. Itu dibagi semua satu kayak gitu. Nah di situ ada sisa satu bendel yang kecil, mungkin itu katanya buat saya gini. Terus saya tanya, loh masih punya saya kok kecil? Kamu kan nggak punya tanggungan, ya ini nanti kamu kan nggak punya hutang, kamu nggak punya tanggungan, ini buat kamu aja kan, nggak apa-apa Mas. Ya saya hitung jumlahnya 5 juta Mas. Itu uang tadi puluhan apa ratusan? Itu ratusan Mas, ratusan semua. Tapi masih baru ya? Masih baru Mas, itu kayak uang dari bank itu Mas, ya ambil ATM ataupun dia asli itu Mas, kayak gitu. Terus habis itu gimana? Ya orang itu tuh bilang, Pak Haji ini pulang dulu, kalian pulang dulu. Setelah ini buat bekal anak istrimu di rumah. Setelah 2 hari kalian kembali ke sini, karena saya mau bantu kalian, saya juga butuh kalian. Terus waktu keluar uangnya itu kan semuanya teman Mas itu kan ngumpul ya? Iya. Itu keluarnya uang dari mana? Ya dari aja itu tiba-tiba kayak Mas. Tiba-tiba Mas. Jadi sekali ketok meja itu jadi uang semua Mas. Langsung keluar uang itu, nggak tahu itu bawa dari tongkatnya atau kayak gimana ya. Kayak tiba-tiba muncul gitu Mas di meja itu. Sekitaran uang 205 juta kalau dihitung dari yang dibagi-bagikan ke orang-orang itu. Itu pas, nggak sisa? Nggak ada sisa, pas uangnya. Untuk bagikan uang, bagikan ke yang 20 orang itu 10 jutaan itu, yang 5 juta itu saya tanya kenapa saya 5 juta, katanya kamu kan masih belum punya tanggungan.
Terus habis itu suruh pulang Mas. Suruh pulang, tapi 2 hari suruh kembali lagi Mas, kembali ke Pak Haji. Karena Pak Haji itu pesannya gini, ini tolong kasihan anak istrimu, kalian kan di sini udah seminggu belum pulang. Kalian pulang, kalian kasih ini uang buat anak istrimu untuk makan ataupun apa. Nanti setelah 2 hari kalian kesini lagi. Terus nyampe sana lagi gimana? Ya mereka itu ada cerita Pak Haji, Pak Haji terima kasih Pak Haji, uangnya bisa buat ini. Tapi gini Pak Haji, saya mau minta tolong lagi. Minta tolong apa lagi? Saya ini punya hutang. Ya mungkin untuk kebutuhan di rumah itu cukup Pak Haji. Tapi hutang saya ini ratusan juta. Gimana saya Pak Haji? Apakah ada solution di situ? Ada. Tapi kamu berani, kamu mau, kamu sanggup. Ya tanya gitu sama orang di situ. Yang saya lihat itu dari 20 orang itu semuanya bermasalah uang semua kayaknya Mas. Banyak hutang, usahanya yang bangkrut, yang macet ataupun apa. Jadi terus Pak Haji bilang, kalau kalian ingin uang yang lebih besar, itu ada namanya. Itu uang bibit. Kalau nggak tahu uang bibit, uang pancingan lah seperti ini. Tapi minimal 50 juta. Kalau kalian itu dapat uang 50 juta, itu bisa ya sekitaran hampir 1 M lah, 1 M lah, seperti itu. Kalau semakin banyak kalian pancing uang itu, ya semakin banyak kamu dapatnya. Jadi kamu kalau ingin uang, ya harus siap uang. Saya bilangnya gitu kan. Terus gimana Pak Haji? Saya aja nggak punya tabungan, mau pinjam ke tetangga. Ya ini, kalau kalian memang sungguh-sungguh, ya gini aja, jual apa yang ada. Tuh, jual rumah ya jual rumah, nggak apa-apa. Jual motor ya motor, pokoknya kalian dapat minimal itu 50 juta. Insya Allah, atas ridho Allah, saya bantu, pasti bisa. Minimal 50 juta, nanti dapatnya ya sekitar 1 M lah. Untuk menggandakan apa gimana katanya Pak Haji itu Mas? Itu gini Mas. Untuk mancing lah ya. Ya, untuk mancing. Ya bisa dikatakan menggandakan lah Mas. Bahasanya ya. Bahasanya menggandakan uang. Dari 50 juta, yaitu disertai dengan ya mungkin syarat-syarat seperti kita ya berdoa bersama. Ya nanti bantu kamu nggak boleh pulang itu syaratnya. Kamu harus bantu saya di sini ya berdoa atau apa. Setelah kalian dapat uang itu, bawa ke sini, terus kalian di sini ikut bantu saya berdoa. Terus habis itu kan 2 hari pulang, terus Ya. kembali lagi itu ngumpul semua Mas. Orang tua pun ngumpul lagi. Ngumpul lagi ya bertahap lah Mas. Pertama nggak datang langsung semua, nggak. Itu datang sekitaran ya setengah separuh lah. Saya itu datang, ada yang bawa 70 juta. Terus saya tanya, ya pas habis disuruh Pak Haji itu kan suruh menyiapkan uang bibit lah ya. Ya uang bibit, 50 juta itu waktu dia ngomong kayak gitu itu apa orang 20 itu udah ngumpul? Udah semua Mas, udah semua kembali. Waktu itu memang kan bilang nanti 2 hari kembali ke sini lagi. Oh berarti ngumpul semua? Oh iya, ngumpul semua waktu itu Mas. Baru didakwai lagi dengan dia didakwa, terus ada salah satu orang yang mungkin yang menyampaikan rasa terima kasih ataupun apa. Akhirnya semuanya ngikut Mas. Setelah itu ada yang curhat juga. Ternyata dari 20 orang itu ya masalahnya sama. Ya mereka bilang mungkin Pak Haji bisa bantu, saya banyak utang, usaha saya macet ataupun apa. Akhirnya ya Pak Haji ya bilang saya mau bantu. Cuma ya itu, kalau kalian ingin uang, kalian harus taruh uang buat uang bibit atau uang pancingan lah, bahasanya uang pancingan. Syaratnya itu saja, uang minimal 50 juta. Setelah kalian setor itu, kalian harus diam di sini ikut bantu saya, berdoa lah gitu. Nanti atas ridho Allah pasti kalian bisa lepas dari masalah kalian. Habis itu besoknya apa langsung pulang itu Mas orang-orang itu? Nggak sampai besoknya Mas. Setelah dia bilang seperti itu, ya orang kan pulang semua. Cari modal lah ya. Ya cari modal. Itu saya kan nggak pulang. Kan Pak Haji bilang, kamu nggak usah pulang, kamu sini aja, bantu-bantu saya, nanti kamu tak beli-beli apa di situ kan saya disuruh-suruh Mas nganterin istrinya belanja di pasar gitu, beli-beli buat makanan. Itu mulai yang berdatangan itu
3 hari setelah itu mas, 3 hari udah ada yang datang. juga ada yang datang, tapi nggak semua waktu itu, ya mungkin sekitaran ada 7-8 orang lah, itu menyusul mas. Dari 3 hari besoknya datang lagi ya orang 20 itu tadi gitu. Dia bisa menyiapkan uang 50 juta tadi. Kayak yang saya tanya itu udah dapat, udah, tapi katanya ada yang 50 juta, minimal kan 50 juta mas, itu ada yang bawa 70 juta, ada yang 100 juta. Terus saya tanya, ya kan, waktu itu saya tanya, ada duit konti om? Itu kan salah satunya kan ya mungkin ada beberapa itu ada teman saya, saya jual rumah orang tua. Loh, ya apa kok itu tol? Sebenong kok aku tak balik mana sih? Hanya setelah itu, wajah Pak Haji ini nggak suwi. Kan maring ini kan awak dia menungkin. Lho bojomu terus piye nang ndi? Bojomu. Bojoku untuk sementara tak balik nang kene wong tuweke dhewe. Seperti itu, Mas. Rumahnya dijual ya? Ya, rumahnya dijual. Istrinya suruh pulang ke orang tuanya sendiri gitu, Mas. Terus uang tadi disetorkan sama langsung Pak Haji. Dikasihkan ke Pak Haji. Setelah itu nggak langsung acara, Mas. Nunggu semuanya dulu. Kan waktu sebelum pulang orang itu positif semua. Ya nanti ya Pak Haji, saya usahakan. Ya udah, kalau semuanya itu setuju, nanti kalian saya tunggu. Kalau orangnya sudah genap, baru kita mulai ritualnya. Itu nunggu sampai berapa lama mas? Ngumpul semuanya? 1 minggu lah mas, kurang lebih 1 minggu. Semua itu ngumpul mas? Ngumpul semua. Bawa modal semua? Bawa modal semua. Paling banyak berapa itu? Paling banyak yang saya tahu itu orang luar pulau mas. Itu sekitaran 200 juta. Katanya sampai jadi berapa kalau 200 juta? Kalau 200 juta ini bisa kata Pak Haji waktu itu ya mendekati 5M lah mas. Sekitaran 5M. 5M di situ. Terus gimana selanjutnya mas? Ya setiap malam kita itu ya melakukan wirid, ya sholat hajat malam. Kegiatannya seperti itu mas. Setiap malam? Setiap malam. Sampai berapa bulan apa berapa hari mas? Kegiatannya itu di situ, habis setor uang tadi? Itu sekitaran 1 bulanan ya mas. 1 bulanan terus kayak gitu mas. Jadi kalau soal masalah kebutuhan sehari-hari di sana itu sudah ada yang nyiapin mas. Nah, masak kan apa dari 20 orang itu nggak laki semua mas. Ada yang wanita. Jadi yang wanita ini kalau sama Pak Haji setiap pagi itu suruh masak buat makan ya, buat makan semuanya di sana. Makanya enak-enak mas makannya di sana mas. Jadi yang suka ayam makan ayam, pokoknya enak-enak lah. Jadi kegiatannya itu. Kalau siang. Kalau malam itu melakukan istighosa. Terus malam lagi itu sholat hajat ataupun apa minta seperti itu. Ya hampir tiap malam itu. 1 bulan, 2 bulan itu nggak cair-cair mas. Sampai orang di situ kan 20 mas. Ini ya ada yang pulang, mungkin ada masalah ataupun kangen keluarga. Sampai tinggal 5 orang mas di situ. Pas sampai 4 bulannya ada salah satu pasien lah, bisa dikatakan itu ya orang yang ingin menggandakan uang itu datang, yang luar pulau itu mas. Itu bisa dikatakan penyandang dana yang besar mas, yang paling besar yang ngasih sama Pak Haji. Saya kan di luar itu mas, Pak Haji ini ada di dalam kamar, saya di depan depan rumah lah. Dia datang, dia itu bawa parang mas. Dia tanya sama saya, mana Pak Haji? Kalau uang saya hari ini nggak cair, saya bunuh. Saya itu takut mas, ekspresinya marah, bawa pedang mas, kayak gitu. Terus saya bilang, Pak Haji ada dalam kamar. Dia langsung mas masuk itu ke dalam kamar. Saya tunggu, saya pikiran saya di luar itu gitu. Aduh, mati Pak Haji ini, mati ini kayak gitu. Sekitaran 5 menit, 10 menit lah mas. Dia itu keluar mas, orang yang bawa pedang itu tadi keluar. Terus saya tanya, loh ekspresinya ini beda mas, dari emosi kayak ingin bunuh orang tadi ya. Setelah masuk kamar, setelah Pak Haji itu keluar, dia itu senyum-senyum mas, kayak nggak ada masalah. Terus saya tanya sama dia, kau senyum-senyum, sudah cair kan? Biarin aja, wong katanya ini 80%, ya saya tunggu itu.
Setelah itu mas ya 4 bulan ataupun ya pokoknya 4 bulan lah, sekitar 4 bulan itu sudah nggak enak awalnya di situ mas. Sudah banyak yang mungkin ya komplain, tapi komplain ke Pak Haji nggak berani. Ada yang datang, yang pulang-pulang itu datang ya itu tuh apa, setelah itu pulang lagi, datang pulang lagi. Lah dari sekian 20 orang itu kan ada teman saya mas. Mungkin teman saya itu nggak tahu punya inisiatif apa dia cerita sama orang lain ya, dia itu dibilangin kalau dia itu ketipu, dia itu laporan ke polsek mas, ke polsek tempat saya. Lah saya dengar itu, saya takut mas. Jadi saya itu waktu itu alasan keluar ini beli rokok sama Pak Haji. Saya langsung lari mas. Saya langsung pergi ke Bali waktu itu kerja. Takut saya mas, takutnya gini, takutnya nanti kalau dia itu benar-benar nipu, saya ini ya ikut-ikutan kena kan, soalnya di situ kan semua orang tahu saya ini nggak ikut-ikut, maksudnya nggak ikut nyumbang ataupun apa ya, naruh uang itu tadi, uang pancingan. Jadi saya lari ke Bali mas, ke Bali. Setelah itu terjadi penggerbekan di situ mas, katanya saya nggak lihat, itu posisi saya di Bali posisinya. Nah teman saya yang laporin itu telepon, loh kok nang ndi ngene? Lah aku nang Bali, aku kerja. Lho lapo? Aku Melayu. Kon laporan polisi gak ngomong-ngomong aku lho. Gitu. Loh, kon kan gak melok-melok. Ya gak melok-melok, aku ngiwa, gak kenal aku nang ngiku, seperti itu. Kan. Akhirnya saya suruh pulang sama teman saya. Teman saya pulang. Saya ke sana. Itu Pak Hajinya itu waktu penggerbekan itu Mas, itu malam katanya. Waktu penggerbekan itu sudah tidak ada Mas katanya Mas. Kata teman saya itu sudah hilang. Padahal waktu itu ya, waktu mau digerebek di situ itu yang ngumpul masih orang di situ. Hilangnya ini dalam kamar mas. Anehnya lagi sama istrinya tadi ya. Sama istrinya hilang mas. Hilang. Jadi sama di situ bingung. Polisi datang, langsung digerebek, ternyata dibuka tempatnya dia, di kamarnya dia, ruangan dia. Itu nggak ada sudah. Sampai di rumah ya, saya kan ke situ. Saya tuh berpikir, orang ini sakti, tapi kok nipu ya? Kok nipu? Tapi kayak keajaiban itu nyata mas. Saya itu lihat kayak tongkat jadi ular, terus dari meja itu bisa keluar ular ataupun apa. Pak Hajinya jadi 2, itu nyata mas. Saya itu sampai apa itu maksudnya batas pandangan mata saya ataupun itu apa itu dendam ataupun apa itu. Terus sampai orang 20 itu kerugiannya sampai berapa itu? Itu yang saya tahu itu laporan di polsek mas, itu sekitaran 2M. 2M mas, sekitaran 2M. Jadi Pak Haji itu ya hilang lah, kabur lah itu sekitaran bawa uang 2M. 2M ya, hampir 2M. Terus waktu itu kan pas digerebek katanya si temannya saya Solikin tadi ya? Itu di situ masih ada orang juga. Loh, masih ada mas, maksudnya orang-orang yang sebelum itu sekitar 4 mas. Yang itu yang nggak bisa pulang, mungkin itu ya katanya sih itu nunggu ada, lah ya. Iya nunggu. Itu ada yang bermasalah sama keluarganya, yang rumahnya mertuanya dijual mas, yang nggak berani pulang mas kalau nggak bawa uang kan kayak gitu. Jadi nunggu Pak Haji itu. Pak Haji itu nggak keluar kemana-mana? Enggak, di dalam rumah, dalam rumah itu, di dalam ruangan itu. Selama itu sebelum terjadi penggerbekan itu Pak Haji malah di dalam kamar kan, sama istrinya. Lah waktu dia itu nggak ada, digerebek polisi itu iya, hilang semua, bahkan barang-barang Pak Haji kayak tas, cuma dia itu tinggal kayak perabotan yang pernah dia beli mas, kayak sofa ataupun apa itu tetap mas di situ. Tapi baju-bajunya hilang, tas kopernya juga hilang, nggak ada jejak kayak gitu mas. Ya jadi pertanyaan di situ banyak orang, kok bisa ya? Apa lewat belakang nggak bisa ya? Nggak ada, itu cuma gini mas, jadi ruangan itu nggak ada pintunya. Yang satu itu jendelanya itu hanya teralis saja mas, teralis saja. Kayaknya kalau orang mau itu harus bongkar teralis mas. Jadi kalau mau keluar dari rumah itu mau nggak mau melewati orang-orang. Iya, melewati orang-orang itu di situ. Satu pintu mas, satu pintu keluar. Depan aja. Iya depan aja. Kalau lewat belakang itu wah nggak bisa mas, nggak bisa. Wong itu sungai besar di belakang rumah itu, kontrakan itu. Seandainya lari itu pasti kan ketahuan di jalan lah ya. Pasti ketahuan di jalan. Soalnya selain itu ada sungai besar di situ, itu di belakang itu banyak rapat rumah lah.
padat, padat rumah, padat, ya padat rumah di situ. pasti ada masyarakat itu ngasih Ada tahu, yang tahu, tapi nggak ada yang tahu sama sekali. nggak ada yang tahu. Pak RT-nya itu di belakang rumahnya, Pak RT-nya malah Mas. Itu juga ikut andil melaporkan Pak Haji itu di situ. Tapi juga nggak tahu ya. Nggak tahu. Kayak Hilang. Saya itu kaget Mas. Siapa dia? Kalau dia itu malaikat kok nipu Mas gitu Mas. Ya cuma yang jadi kesan saya itu keajaiban itu nyata semua Mas. Kayak dia itu bisa mengisi uang dalam rokok, terus kayak tongkat jadi ular itu Mas. Terus kayak Pak Haji itu jadi 2 itu nyata Mas. Itu nggak ada rekayasa, saya saksi. Mungkin dari ke 20 orang itu tadi juga jadi saksi kayaknya Mas. Cuma anehnya itu kok nipu gitu loh Mas. Malah nipu. Tapi iya. ujung-ujungnya itu real nipu Pak Haji. Real nipu. Karena dia lari membawa uang tadi. Dan nggak ada kabar sampai saat ini. Sampai sekarang. Sampai saat ini ya, sampai sekarang. Ya. Terima kasih Mas Solikin ya, atas waktunya. Kita dari tim ekspedisi Kang Odeng mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.